Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kita kembali bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan bagi kami hari ini. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin berkat Tuhan akan menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-82 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hal orang yang sengsara dan orang yang kekurangan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan perubahan dan perbedaan satu dengan yang lain, baik secara sosial, ekonomi, politik, keyakinan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja di tengah-tengah perbedaan dan dinamika yang luar biasa itu, kita harus mempunyai pondasi yang kuat, pondasi yang teguh, sehingga kita tetap yakin dan beriman kepada Tuhan walaupun kita berada di dalam situasi-situasi yang berbeda. Di dalam kehidupan kita, kita juga sering menemukan banyak orang yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami penderitaan dan pergumulan dalam kehidupannya. Atau mungkin saja saat ini kita juga sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami masalah karena ketidakadilan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-82 ayat yang ketiga ini mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, teguran bagi orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Pemazmur menegaskan bahwa Allah akan menghukum, akan menegur orang yang melakukan ketidakadilan. Karena ketidakadilan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan tentu saja firman Tuhan ini mengingatkan bagi semua orang yang melakukan ketidakadilan supaya kembali melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Jangan lagi menjadi pelaku-pelaku yang merugikan orang yang lemah. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, ini adalah berita baik, berita sukacita bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan penderitaan atau ketidakadilan di dalam kehidupan mereka. Allah akan segera mendatangkan pertolongan, akan memihak mereka, akan mengangkat mereka dari keterpurukan akibat ketidakadilan itu. Oleh karenanya, ketika kita mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kita, jangan menyerah, jangan putus asa, apalagi kita mencari jalan pintas terhadap masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tentu saja bagi kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah, harus mau menjadi alat Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah situasi lingkungan yang penuh dengan ketidakadilan ini. Inilah yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita di dalam sapaan teduh pagi ini. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan, yang memberikan
pertolongan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Bapa di surga, tentu saja kami memohon hikmat dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Apalagi mungkin pada saat ini kami sedang mengalami pergumulan, kami sedang mengalami ketidakadilan dalam kehidupan. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan pemulihan bagi kami. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau bersatu hati berdoa, bersyafaat buat GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Tuhan yang memberkati majelis Pendeta Pertua Diaken Emeritus, memberkati semua jemaat Tuhan agar tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam melakukan aktivitas mereka. Terlebih-lebih kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, karena kedukaan, Engkau yang memberikan pemulihan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat program-program pelayanan di GBKP Depok Lenteng Agung. Engkau berkati sehingga program-program pelayanan itu dapat dilakukan dengan baik. Kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian dalam sapaan teduh pagi GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki, Engkau berikan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami tetap dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Apabila ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan, Kau berkati menjadi saluran berkat bagi semua orang. Ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajari kami berdoa. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.